Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 161 halaman 24. Al-Baqarah ayat 161. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunnah, nun bertasdid itu gunnah. Gunnah itu mendengung. Itu kalau mau menggunakan pendekatan ilmu tajwid. Kalau mau menggunakan pendekatan ilmu tafsir ya, nah ini termasuk harfut taukid ya. Ada yang menyebutnya harful qasam. Nal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sebetulnya di situ ada dua lam. Lam yang pertama dihadaf ya, dihilangkan, diganti dengan tasdid sehingga terdengarnya seperti alif lam qamariyah ya. Padahal sebetulnya alif lam samsiyah. Di mantabi'i ya, kafaru mantabi'i wawu, wa ma mantabi'i alif. Jadi kalau disebut mad itu panjang, pasti panjang. Kalau tobi'i biasa, panjangnya itu biasa 2 ketukan atau 1 alif. Tu mad tobi'i wawu, wahum idhar safawi. Jadi mimnya dibaca jelas, dibaca idhar di bibir. Karena ada mim bertemu kaf secara terpisah. Tahan 2 ketukan itu. Wahum kufar. Tuh di atas fa-nya ada tasdid itu. Itu untuk menunjukkan sangat itu kan. Fa mantabi alif, run idhar khalqi, domatain ketemu hamzah. Jadi biar terdengar idhar jelas, itu ditahan 2 ketukan. Run ulai, mad wajib muttasil. Ini sudah bukan mad tabi'i lagi, sudah luar biasa gitu. Sehingga dibaca panjangnya lebih dari 2 ketukan, 4 sampai 6 ketukan. Alai mad lain, walaupun dibaca madnya, dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf. Alaihim idhar sabawi. La'natullah tafhim. Lafdul jalalah ya, lafad Allah didahului oleh domah.
Jadi dibaca tebal lafaz Allahnya. Wal alif lam qamariyah. Malai mad wajib muttasil. Wan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah plus gunnah. Jadi dimasukkan ke huruf setelah lam, yaitu nun, sambil mendengung. Wanna na madhabi alif aja qalqalah sugro. Ada huruf qalqalah yaitu jim, itu yang sukun, yang mati di tengah-tengah kata, dipantulkan secara sugro, ya secara kecil atau ringan. Ma'in ya, mad alif sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 161 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sesungguhnya alladzina, ini termasuk ismul mausul ini Pak, huruf sambung untuk bentuk jamak, bentuk plural. Arti asalnya itu yang, gitu, yang. Cuman kalau disebut yang di situ ada subjek yang menempel, ada pelaku yang menempel. Nah di sini subjeknya itu adalah manusia, gitu. Makanya sering ditambahi kata-kata orang-orang yang. Gitu. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang kufur, gitu. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengkafir, gitu, kebenaran, gitu, baik dengan hatinya, dengan akalnya, ataupun dengan perbuatannya. Kan nanti ada orang yang mengkafir, yang menolak kebenaran itu. Ada orang yang lisannya menolak, gitu, tapi hatinya menerima, gitu. Jadi karena kesombongannya atau karena gengsinya, lisannya menolak tapi hatinya membenarkan. Ada yang lisannya menolak, hatinya pun menolak. Ada yang lisannya menerima, hatinya menerima, tapi perbuatannya menolak atau tidak menunjukkan menerima. Tentu itu bentuk penolakan yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat, dan itu akan mempengaruhi kepada tingkat kekufuran. Jadi kekufuran masing-masing orang itu beda-beda. Bahkan boleh jadi orang itu merasa dirinya muslim, namun bisa jadi secara lisan dia melakukan kekufuran. Ada orang itu yang secara lisan mengaku muslim, secara hati pun mengaku muslim, tapi dalam tindakannya menunjukkan kekufuran. Ada. Itu yang sering diistilahkan dengan kufur tanpa sadar, gitu ya. Ada orang yang kufur tanpa sadar, merasa dirinya melakukan hal-hal yang sejalan dengan ajaran Islam, padahal sebetulnya dirinya melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Nah itulah yang tadi kita katakan, tingkat kekufuran itu berbeda-beda. Bahkan dulu orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah, karena pada hakikatnya orang-orang musyrik itu orang kafir, Pak. Seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah itu,
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, satu baik dari kalangan ahlul kitab, yang kedua dari kalangan orang-orang musyrik. Nah, orang-orang kafir dari kalangan orang musyrik yang ada di kota Mekah pada saat itu, mereka tidak merasa kalau diri mereka itu orang kafir, atau tidak mengaku kalau mereka itu orang kafir, tapi justru divonis oleh Allah itu sebagai orang-orang kafir. Bahkan kan mereka, di antara mereka banyak yang menjadi aktivis Masjidil Haram, Pak. Jadi banyak yang mengelola, memakmurkan, mengurusi Masjidil Haram. Ketika musim haji, mereka pun menjadi para penerima tamu Allah. Jadi orang-orang yang berhaji ke Baitullah itu disambut oleh mereka dengan layaknya menyambut tamu, Pak. Diberi makan, diberi tempat tinggal, diberi pakaian, gitu, Pak. Jadi betul-betul disambut tamu itu. Dan mereka itu merasa bangga gitu sebagai orang-orang yang menjadi penerima tamu Allah itu. Jadi mereka tidak merasa gitu kalau mereka itu orang kafir gitu. Tapi justru oleh Allah mereka itu disebut orang kafir. Nah, ini yang harus kita waspadai itu, Pak. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita itu merasa muslim, tetapi ada tindakan-tindakan ataupun keyakinan-keyakinan ataupun ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Bisi gitunya, bisi ngerasa orang muslim padahal cek Allah lain gitu. Itu yang harus kita waspadai itu. Maka disitulah perlunya menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perbuatan. Abu Jahal dan Abu Lahab itu cintanya kepada Masjidil Haram melebihi cinta kita ke Masjid Muhajirin, Pak. Cintanya itu. Banyak orang-orang yang dari berbagai penjuru dunia itu, kalau musim haji itu disembelihkan itu, Pak, onta itu, wah, ratusan ekor unta itu menyembelih untuk menjamu para jamaah haji itu. Itu kan menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Masjidil Haram luar biasa. Tapi kan Abu Jahal, Abu Lahab divonis sebagai orang kafir oleh Allah. Padahal mereka itu orang-orang yang menjaga secara lahir, Pak ya. Secara lahir mereka menjaga Masjidil Haram. Tapi ada tindakan-tindakan, keyakinan-keyakinan dan ucapan-ucapan mereka yang menyebabkan mereka itu divonis sebagai orang kafir. Nah, tetapi perlu kita tegaskan juga bahwa seluruh manusia itu ketika lahir semuanya muslim, Pak. Ketika lahir dimodalin oleh Allah semuanya itu muslim, baik secara qalbiyah ya, hati, secara akliyah pikiran, ataupun secara jasadiyah, secara fisik, semuanya muslim. Kan kalau bicara fitrah manusia itu ada fitrah jasadiyah, fitrah yang berkaitan dengan fisik, ada fitrah qalbiyah yang berkaitan dengan hati, ada fitrah akliyah yang berkaitan dengan akal. Nah, kita semua manusia ini ketika lahir
fitrahnya itu suci, fitrahnya itu muslim. Nah, cuman dalam perjalanannya nanti dan ketika menghadap Allah yang membedakannya itu. Nah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Mereka itu disebut kafir itu karena menutup diri, Pak, menutup diri dari kebenaran Islam, dari kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kafaru itu identik dengan kafir, dengan kufur. Wa matu, wa dan matu, nah, mati ya, atau kemudian mati. Ini tentu kan ada sebuah proses, Pak. Jadi di sini tidak ujug-ujug mati, tetapi ada sebuah fase yang namanya fase kehidupan, Pak. Tentu kan dari mulai fase balik gitu, Pak, dihitungnya itu dari mulai fase balik. Fase-fase sebelumnya seperti fase asobi gitu ya, bayi, kemudian fase atifal gitu, itu nggak dihitung. Itu dihitungnya itu dari mulai fase at-tamyiz, al-murahaqah. Fase tamyiz itu fase mulai orang itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau mulai masuk masa puber, Pak. Murahaqah itu puber. Nah, dari situ kan sudah mulai dihitung itu. Apa yang diucapkan dan dilakukan orang itu sudah mulai dihitung. Kalau sudah memasuki usia balik itu. Jadi ketika orang itu lahir semuanya suci, fitrah. Nah, dalam perjalanan hidupnya ada orang itu yang tetap berada dalam fitrahnya. Dia seorang muslim. Yang tempo hari kan sudah kita bahas tuh. Secara sederhana, kepribadian muslim itu adalah kepribadian 5 rukun Islam. Satu, ada kepribadian syahadatain. 2, ada kepribadian musolli. 3, ada kepribadian muzaki. 4, ada kepribadian saim. 5, ada kepribadian haji. Yang masing-masing kepribadian itu memiliki ciri-ciri tersendiri itu, memiliki indikator-indikator tersendiri. Nah, jadi ada orang yang menjalani hidupnya tetap berada dalam fitrahnya seorang muslim, baik hati, lisan ataupun anggota badan. Tapi ada orang yang menjalani hidupnya keluar dari rel Islam, baik itu sebagian ataupun keseluruhan, baik itu hatinya, lisannya ataupun anggota badannya. Wa matu, kemudian dia itu mati. Nah, itu. Kemudian dia itu mati. Wahum, sedang mereka kufar, dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan kekafiran, dalam keadaan kufar itu. Ini para ahli tafsir banyak yang mengatakan di sini Allah menyebut kafir dengan bentuk seperti ini, kufar. Itu menunjukkan nikmat dari Allah, Pak. Nikmat bagi Allah untuk kita. Kenapa dikatakan nikmat? Karena Allah menyebut kata kafirnya itu bukan dengan kata kafir, tapi kufar gitu. Jadi lamun disebutkan mah, kalau orang Jawa ngomongnya itu kuapir, lekoh itu, Pak.
kafir banget gitu. Hatinya kafir, lisannya kafir, anggota badannya kafir. Makanya ulama mengatakan ini nikmat gitu. Allah menyebut kafirnya itu dengan bentuk seperti ini. Karena kalau menyebut kafirnya dengan bentuk kafir, itu bagi kita berat, Pak, berat. Boleh jadi banyak di antara kita umat Islam yang termasuk di dalamnya gitu, Pak. Kan kita sering, Pak, melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, Pak. Walaupun tidak sampai mengeluarkan kita dari keislaman. Banyaklah perbuatan-perbuatan orang kafir yang suka dilakukan oleh orang Islam. Nah, kalau enggak menggunakan bentuk kufar, kita celaka itu, Pak. Nah, ini luar biasanya Al-Quran itu. Nah, artinya mereka itu ketika mati belum sempat bertaubat, Pak. Wa matu wa hum kufar. Kemudian mereka mati sedang mereka dalam keadaan kufar. Nah, itu menunjukkan bahwa sekalipun orang itu ketika lahir sama dalam keadaan fitrah, tapi mati belum tentu sama, Pak. Mati belum tentu sama. Ada yang mati dalam keadaan muslim, ada yang mati dalam keadaan kafir, baik itu musyrik ataupun munafik. Karena munafik ada yang sampai kepada tingkat kafir, Pak. Munafik i'tiqadi itu, yang tentu saja matinya seseorang, apakah dia dalam keadaan muslim ataupun dalam keadaan kafir, itu tergantung perjalanan hidupnya. Tergantung perjalanan hidupnya. Gini, ada sebuah pepatah mengatakan, Abah masih ingat tuh, Pak? Orang itu mati sesuai dengan pekerjaannya. Kumaha apa, Pak? Mata ala saya gitu ya. Jadi orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Sesuai dengan kebiasaannya. Tidak jauh dari kebiasaannya. Makanya kita sering menggambarkan kalau seorang sopir kemungkinan matinya itu, wafatnya itu mal jauh tina setir mobil, Pak. Nah, begitu pula orang itu mati tidak jauh dari kebiasaannya, Pak. Kemarin tuh guru kita Kiai Haji UU Suhendar ya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Saya ngobrol dengan istrinya, dengan ibunya. Jadi sebelum beliau meninggal itu oleh dokter dites dulu untuk mengukur bahwa beliau itu masih bagus kesadarannya atau tidak. Itu ditesnya itu dites tafsir itu, Pak. Jadi si dokter itu kan dokter sudah rutin lah gitu, langganan. Dibacakan satu ayat itu, si dokternya pura-pura salah gitu membacanya itu, tapi Ustadz UU masih bisa, itu salah gitu, harusnya begini gitu. Diminta oleh dokter untuk ini, kan mau khutbah Jumat gitu, besoknya itu diminta untuk menafsirkan ayat, masih betul juga itu. Nah, jadi orang itu sekali lagi, Pak, meninggal itu tidak jauh dari kebiasaannya, tidak jauh. Nah, kita pun berharap tentu meninggal itu ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan
seorang muslim itu. Nah, itu harapan kita seperti itu. Ya walaupun meninggal di Mekah gitunya, atau meninggalnya di tempat-tempat yang ada di Indonesia, tapi yang terhormat lah, yang dimuliakan oleh Allah ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, tapi bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir, ulaika, bagi mereka itu alaihim. Di sini menggunakan alaihim, pak, enggak ilaihim, karena berkonotasi negatif. Kalau ilaihim itu konotasinya positif. Di sini ada malapetaka nih, ada kehancuran. Bagi mereka itu laknatullah, laknat dari Allah, kutukan dari Allah, kebalikan daripada rahmat Allah. Jadi kalau sudah bicara laknat itu pak, sebetulnya kalau bicara laknat itu bukan perkara sepele pak, bukan. Kan seringkali kita itu menyepelekan laknat. Padahal kalau orang itu sudah dilaknat oleh Allah, itu tidak akan pernah masuk surga itu pak. Makanya para ulama kan mengatakan begini, kita sesama muslim itu dilarang melaknat pak. Karena laknat itu, laknat dan rahmat itu menjadi penentu apakah orang itu masuk surga atau masuk neraka. Kan orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu didapat karena amal soleh kan gitu. Sebaliknya orang itu masuk neraka karena laknat Allah. Makanya kita harus hati-hati kalau melaknat, jangan sampai ada sesama muslim yang kita laknat. Kalaupun ada orang muslim yang melakukan kesalahan, dilihat dulu pak, dilihat dulu bagaimana model kesalahan yang dia lakukan. Kemarin kan sudah kita sampaikan tuh, ada orang itu yang berbuat salah itu karena senang pak, resep gitu, diingatkan berkali-kali pun tetap saja gitu. Bahkan niat banget berbuat jahatnya itu gitu. Ada orang yang berbuat salah itu karena di bawah tekanan, di bawah ancaman. Ada orang yang berbuat salah itu karena terpaksa, betul-betul terpaksa dalam rangka menyelamatkan nyawa. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai orang berbuat jahat karena dalam rangka menyelamatkan nyawa lalu dilaknat oleh kita, padahal mereka orang muslim seperti kita. Atau ada orang berbuat salah karena adanya ancaman lalu dilaknat oleh kita. Nah, makanya kita harus hati-hati. Dan barangkali kita akan kelihatan gitu ya, ada orang muslim yang berbuat jahat itu karena dia suka, senang hati. Ada yang berbuat jahat itu karena terpaksa, karena ancaman. Barangkali sepintas atau orang tertentu bisa melihat. Jadi sekali lagi, bagi yang mati dalam keadaan kafir dilaknat oleh Allah. Sebaliknya orang-orang yang kafir pak, kalau seandainya itu mereka itu mati dalam keadaan Islam, orang kafir nih pak, kemudian dia itu sebelum matinya itu sempat bertaubat. Bertaubat tentu diikuti dengan amal soleh pak. Amanu wa amilus solihat, itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Sebelum matinya dia sempat bertaubat dengan taubatan nasuha, lalu diikuti dengan amal soleh,
berarti dia mati dalam keadaan muslim. Nah, maka bagi mereka bukan laknat Pak kalau mati dalam keadaan muslim. Dan kita tidak tahu, boleh jadi ada orang yang walaupun jarang gitu ya, ada orang yang semasa hidupnya itu kafir, tapi menjelang matinya dia itu bertaubat masuk Islam. Dan kadangkala banyak ada hal-hal yang menyadarkan dirinya Pak. Mungkin Pak dirinya terpuruk Pak dalam hal ekonomi, sehingga harus dibantu oleh anak, oleh keluarga, kemudian jadi baik. Ada orang yang semasa hidupnya itu jahat banget, menjelang akhir hayatnya sakit. Dengan sakitnya dia menjadi sadar kemudian taubat. Ada kan yang begitu banyak. Walaupun tentu orang yang sadar ketika sehat berbeda dengan orang yang sadar setelah sakit Pak. Walaupun kualitasnya beda. Yang kedua, dilaknatnya itu oleh para malaikat, wal malaikah, dan seluruh para malaikat itu melaknat, wan nasi, dan manusia-manusia ajmain seluruhnya. Nah, yang tentu manusia itu melaknat dan manusia itu merahmati, itu tidak jauh dari apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Makanya dalam hidup ini kita harus sering melakukan amal soleh Pak. Harus banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Harus banyak orang lain itu merasakan atau menikmati manisnya buah tangan kita, manisnya mulut kita, manisnya perilaku kita. Dan itu akan dipetik ketika kita meninggal gitu kan. Dipetik akan ketika kita meninggal. Nah, sebetulnya mah cita-cita kita itu begitu Pak, berbuat baik itu. Berbuat baik itu begitu. Seperti kemarin Ustadz Uus Wenar itu yang nyolatkannya ribuan itu dari mana-mana. Di Bandung ge meninggal itu Pak. Di jalan teh di rumah makan gitunya geuning loba orang Bandung gitu. Ditaruh teh ka mana bade ka Ustadz Uus gitu. Nya teu warawuh di rumah makan teh gitu. Atau meninggal itu. Nah, cita-cita itu seperti itu Pak. Cita-cita kita itu. Kita ingin ketika sholat itu banyak orang-orang muslim yang merahmati kita, yang menyolatkan kita, yang mendoakan kita. Itu nikmat terbesar itu Pak, sebetulnya nikmat terbesar. Satu ayat lagi, khalidina, mereka kekal ya, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu mereka kekal fiha, di dalamnya. Maksudnya di dalam laknat Allah Pak. Di dunia dilaknat Allah, di akhirat pun dilaknat Allah, bahkan laknatnya itu kekal. Jadi yang pertama nih, orang yang mati dalam keadaan kafir itu satu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, kekal dalam laknat Allah itu. Yang ketiga, la tidak yukhaffafu, diringankan, anhum, dari mereka itu, al-azab, siksanya. Jadi siksanya itu tidak diringankan, tidak ada dispensasi gitu Pak. Nah, ini makanya kita ini harus rajin-rajin beristighfar, bertaubat Pak, dan beramal soleh.
terutama bagi kita yang usia kan sudah lanjut kita ini Pak, secara manusiawi itu ya, secara lahir geus rada deket kita teh gitu, rada deket. Kemudian yang keempat, wala dan tidak juga hum mereka itu yungdorun, ditangguhkan gitu, tidak akan diberikan tangguh dalam siksanya itu. Ada yang menafsirkan itu dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ketika tidak dilihat oleh Allah, Pak, potensi untuk mendapatkan pertolongan Allah tidak ada. Kesempatan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu tidak ada. Jadi kalau orang itu dibenci oleh Allah, dilaknat Allah, kemudian Allah masih mau melihat, itu nikmat sebetulnya Pak. Kayak begini, pamajikan berbuat salah, berbuat dosa, kalau suaminya masih mau melihat, berarti kesempatan dimaafkan masih ada. Tapi kalau suaminya sudah tidak mau melihat, berarti kesempatan untuk dimaafkan tidak ada itu Pak. Toh suaminya pun boro-boro memaafkan, melihat pun sudah tidak mau gitu. Nah begitu pula ketika orang itu tidak dilihat oleh Allah, berarti kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak ada. Ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.